selalu semangat pagi ya. Perkenalkan, Ibu pengajar fisika kalian. Nama Ibu Isnani Wijayanti. Kalian sudah ingat ya? Minggu lalu kita sudah perkenalan, sudah ada materi juga dan sudah kuis. Saat ini kita lanjut ke materi bab 2, yakni tentang besaran dan sistem satuan. Mungkin kalian tidak merasa asing dengan materi ini karena di SMP sudah pernah mendapatkan materi ini. Seperti yang kalian lihat pada gambar, di sini ada foto kakak kelas kalian sedang melakukan proses penimbangan di Bank Ramli di sekolah kita ya. Alat ukur yang digunakan adalah timbangan. Nanti di sini ada angka dan ada satuan. Ibu ingin kalian mengingat materi di SMP, yakni tentang besaran dan satuan. Nah, sekarang kalian bisa membaca dua kasus yang ada di layar. Sudah dibaca? Oke. Kira-kira bagaimana tanggapanmu tentang kasus si Adul ini? Apakah tepat pengukuran yang dilakukan? Bagaimana dengan kasus yang kedua? Kira-kira bisakah Pak Tommy menghasilkan baju yang sesuai ukuran badan Pak Zabda? Jika alat ukurnya dan satuannya menggunakan jengkal tangan. Oke, di waktu SMP kita sudah pernah belajar apa itu besaran, jenis-jenis besaran, alat apa yang digunakan untuk mengukur besaran, dan mengapa satuan itu harus dibuat seragam. Kenapa tidak bisa berbeda-beda? Oke, kita ingat lagi pelajaran di kelas 1 SMP ya. Besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur. Contohnya panjang, masa waktu, dan sebagainya. Nah, sedangkan kegiatan mengukur itu apa? Kegiatan membandingkan sesuatu dengan yang lain yang sejenis. Tetapi alat ukurnya harus memiliki skala. Contohnya mistar, dan lain sebagainya. Nah, di SMP kalian sudah pernah belajar tentang 7 besaran pokok ya. Panjang, masa, waktu, arus, suhu, intensitas, jumlah zat. Nah, di SMA ada 2 tambahan, yaitu ada sudut datar dan sudut ruang. Satuannya bisa kalian lihat di tabel ya, beserta singkatannya. Hanya saja dua besaran pokok ini tidak memiliki dimensi. Berbeda dengan 7 besaran pokok lainnya. Nah, sedangkan satuan dibagi menjadi 2 macam ya, ada yang metrik, ada yang non metrik. Yang metrik ada satuan MKS, ada satuan CGS. Kalian bisa bedakan MKS itu berarti meter, kilogram, sekon, sedangkan CGS senti, gram, sekon. Sistem non metrik itu sistem British atau dari Inggris ya. Nah, satuan yang digunakan di pelajaran fisika adalah satuan internasional yang telah disempurnakan dan digunakan seragam di seluruh negara, ya. Nah, kemudian ada dimensi. Dimensi ini sebenarnya adalah cara untuk mengetahui dari mana besaran itu tersusun, ya. Apa manfaat dimensi? Untuk menurunkan satuan dan untuk meneliti kebenaran suatu rumus. Nah, lihat ya. Di sini ada contoh. Kalau kecepatan itu merupakan besaran turunan. Satuannya meter per detik. Berarti kecepatan berasal dari besaran panjang dan besaran waktu. Sedangkan kalau besaran turunan luas, itu berasal dari besaran pokok panjang. Dimensinya bagaimana? Kita lihat di sini. Ya. Kalau dimensi panjang L, dimensi waktu T. Berarti kalau untuk dimensi kecepatan L per T. Sedangkan untuk dimensi luas L kuadrat. Tinggal kalian lihat apa asal besarannya dan apa dimensinya. Nah, ini ya, seperti ini. Contoh yang lebih banyak lagi. Tadi Ibu bilang kecepatan adalah L per T atau kalau di
Sederhanakan menjadi LT-1. Sekarang kita masuk ke notasi ilmiah. Jadi notasi ilmiah ini penulisan bilangan dengan menggunakan orde. Dengan rumus umumnya A dikali 10 pangkat N. Jadi A itu bilangan dari 1 sampai dengan 9, sedangkan N adalah orde atau pangkat yang di sini. Contohnya, misalkan ada bilangan 0,0001. Maka kalau kita buat notasi ilmiahnya menjadi 1 kali 10 pangkat, hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4. Maka negatif 4. Mengapa negatif? Karena ini adalah bilangan desimal. Bagaimana kalau yang bukan bilangan desimal atau bilangan bulat? Ya, ini ada angka 2 miliar. Miliar berarti nolnya ada 9. Maka kita tulis notasi ilmiahnya 2 dikali 10 pangkat 9. Jadi ini menyederhanakan supaya kalian tidak terlalu panjang menulis angka. Nah, di sini kalian bisa melihat tabel faktor pengali. Jadi yang di atas ini mikro atau yang kecil-kecil, mulai dari mili, mikro, nano, piko, femto, dan atto, itu satuan kecil. Sedangkan yang di bawah ini, kilo, mega, giga, tera, ini satuan makro atau besar ya. Patokannya adalah meter. Jadi semua bilangan ini berpatokan pada meter. Contoh kedua adalah berapa 72 km per jam jika diubah menjadi meter per sekon. Jadi 72 km per jam kita jadikan ke meter dulu kilometernya. Dikali 1000 jam diubah ke sekon kita kali 3600 sehingga 72 km per jam menjadi 72 kali 1000 jadi 72.000 dibagi 3600 sama dengan 20 meter per sekon. Oke, ini pengantar materi untuk menuju ke materi selanjutnya, yaitu materi tentang angka penting dan pengukuran ya. Jadi untuk memahami materi berikutnya kalian harus memahami ini terlebih dahulu. Oke. Sampai di sini materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.